Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis dalam Efesus pasal yang pertama. Dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Mempersatukan dalam Kristus. Itulah yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini. Sahabat Saroha, nats ini menunjukkan bagaimana seluruh kebenaran yang sangat mendasar tentang konsep dan rencana yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan umat manusia. Rencana Allah bukan hasil dari paksaan, bukan dari hasil keadaan yang begitu saja, tetapi ini adalah konsep rencana murni dari kehadirannya, dari kehendaknya yang baik. Allah dengan sukarela memilih untuk mengadakan satu karya keselamatan, di mana hal itulah yang menyelamatkan kita dari segala perjalanan kehidupan kita. Maka dalam hal ini, Yesus adalah sebagai pusat dari seluruh rencana yang Tuhan sudah konsep dalam kehidupan kita. Segala sesuatu diciptakan dan juga tentu bergerak menuju satu tujuan akhir, yaitu disatukan atau mempersatukan di dalam Kristus. Tentu saja tujuan akhir dari rencana Allah adalah bagaimana mempersatukan segala sesuatu, tentu baik yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka kita adalah salah satu bagian dari rencana Allah. Maka tentunya tujuan kita bukan hanya kesenangan pribadi, tetapi bagaimana kita melihat konsep dan rencana Allah. Bagaimana kita bisa melihat rencana keselamatan yang hendak Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka diri kita, kehidupan kita adalah menjadi salah satu bagian dari rencana Allah yang hendak menghadirkan kebaikan melalui keselamatan yang Tuhan bawa di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari rencana inilah kita mau melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Maka dari rencana inilah kita bisa melihat bagaimana Allah senantiasa hadir dalam segala pergumulan kehidupan kita. Bagaimana Allah bisa senantiasa hadir di tengah-tengah apa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Tuhan tidak pernah meluputkan sedikit pun setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kita alami. Tapi Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Maka Tuhan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka dalam hal ini, bagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan melalui Efesus pasal yang pertama ini, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana Tuhan kembali agar seluruh ciptaannya bisa dipersatukan di dalam Kristus. Maka Kristus adalah pusat kasih, rencana, konsep Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha, kita mau melihat bagaimana kehadiran Allah melalui kehadiran Kristus. Kita tahu bagaimana Kristus lahir, bagaimana Kristus mati, dan
Kristus mampu menghadirkan keselamatan melalui kebangkitan dan naik ke sorga dan juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka dengan demikian jugalah konsep keselamatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Maka kita juga bersama-sama dengan Kristus, karena Kristus sudah melakukan bagaimana karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana Kristus juga sudah menunjukkan kasih yang hendak Allah lakukan dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan lakukan, hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dengan demikian kita juga harus menciptakan, harus merespon bagaimana sewajarnya, bagaimana seharusnya, bagaimana sepatutnya kehidupan orang yang menjadi bagian dari konsep atau bagian dari rencana Allah, yaitu rencana keselamatan umat manusia. Untuk itu, apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi buah dari pemahaman kita ketika kita menerima rencana Allah? Tentunya kita juga bisa menghadirkan karya keselamatan Allah itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang banyak, orang sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, dan juga jauh lebih luas, menghadirkan karya keselamatan Allah. Melalui apa? Melalui setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan, melalui setiap perbuatan-perbuatan yang boleh kita hadirkan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah keluarga, dan lain sebagainya. Itulah hakikat bagaimana karya keselamatan Allah boleh kita hadirkan, boleh kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka itulah respon yang baik, maka itulah yang menjadi jawaban kita atas penerimaan karya Allah dalam kehidupan kita. Bukan tinggal diam dan memendam dalam kehidupan kita, tetapi kita harus memampukan diri melalui bantuan Roh Kudus dengan melebarkan, menjalankan, dan juga memberikan pemahaman bahwa karya keselamatan Allah bukan untuk hal-hal tertentu saja, tetapi untuk dunia ini melalui kehidupan kita, supaya kehidupan orang lain juga mendapatkan karya keselamatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, dalam segala karya keselamatan Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Ajar kami, agar kami juga menjadi pelaku firman Tuhan yang mau berbagi dan juga menjadi pancaran kasih Kristus, menghadirkan karya keselamatan melalui segala aktivitas kehidupan kami, perbuatan, ucapan, dan tingkah laku kami. Hendaklah itu menghadirkan kebaikan bagi diri kami, keluarga, dan juga orang sekitar yang berada di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Bapa Surgawi, ajar kami untuk mengenal dan semakin mengenal dan semakin memahami bagaimana karya Tuhan yang sudah kami terima melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghitung setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi manusia yang bisa bersyukur dan senantiasa bersyukur karena kebaikan, kasih, dan perbuatan Kristus dalam kehidupan kami. Untuk itu banyak hal yang akan kami lalui, banyak hal yang kami cita-citakan. Kiranya Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya, agar kami juga boleh bersuka cita dalam segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.